Ada pausnya, apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Adele Dwi Putri, kelas PTIK 06 2011. Di sini saya akan menjelaskan 3 bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu bahasa assembly. Bahasa assembly ini sebuah program yang terdiri dari instruksi-instruksi yang menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan mnemonik yang mudah diingat. Sedangkan assembler itu suatu program yang dapat menerjemahkan program bahasa assembly ke program bahasa mesin. Bahasa mesin di sini merupakan instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Biasa juga disebut dengan kode objek. Bagian-bagian dari program assembler. Yang pertama yaitu adalah label. Label ini merupakan suatu simbol yang didefinisikan sendiri oleh program untuk menandai lokasi memori pada area program. Simbol ini tidak menggunakan 2 titik, sedangkan label diakhiri dengan titik 2. Pada umumnya assembler ini membatasi jumlah karakter yang bisa digunakan hingga 31 karakter. Yang kedua itu adalah mnemonik. Nah, mnemonik ini sebuah instruksi atau pengarah assembler yang dimasukkan dalam mnemonic field. Yang ketiga itu adalah operan. Operan ini ditulis setelah mnemonik yang bisa berupa data atau alamat yang digunakan dalam instruksi bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah komentar. Di sini komentar harus diawali dengan titik koma. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu adalah M. M ini merupakan kode perintah terakhir yang menunjukkan batas akhir dari proses assembly. Kemudian saya akan menjelaskan instruksi aritmatika. Instruksi aritmatika yang pertama yaitu add a, rn. Nah, di sini add a, rn yaitu menambah isi register rn dengan akumulator lalu disimpan di akumulator. Kemudian add a, direct. Di sini add a, direct adalah menambah isi direct dengan akumulator, hasilnya akan disimpan di akumulator. Kemudian add a, pagar data. Ini artinya menambahkan image data ke akumulator. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dari assembly ini. Kelebihan dari assembly ini yaitu ketika dikompil akan lebih kecil ukurannya. Kemudian ini akan lebih efisien atau hemat. Kemudian lebih cepat dieksekusi. Kesulitan dalam assembly yaitu dalam melakukan pekerjaan
baris program relatif lebih panjang dibandingkan bahasa tingkat tinggi. Kemudian assembly ini relatif sulit dipahami, terutama jika jumlah baris yang sudah terlalu banyak. Kemudian lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Terdapat dua jenis yang dapat kita tulis dalam pemrograman, yaitu pertama assembly director. Assembly directive ini adalah kode yang menjadi arahan bagi sumber assembler. Contohnya yaitu org, bit, n, dan lain sebagainya. Sedangkan instruksi itu adalah kode yang harus dieksekusi. Kode yang harus dieksekusi oleh CPU microcontroller. Contoh dari instruksi yaitu ada etcal, ada add, jmp, decrement, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan bahasa pemrograman yang kedua, yaitu bahasa Pascal. Baiklah, saya akan menjelaskan Pascal. Pascal ini pertama-tama dijelaskan di Eropa pada tahun 60-an. Pascal ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi karena bahasa pemrogramannya terstruktur. Kemudian saya akan menjelaskan perintah-perintah dalam Pascal. Perintah dalam Pascal ini ada uses crt. Uses crt ini untuk mempersiapkan fasilitas pengelola layar. Kemudian readline ini adalah menampilkan output berbaris, sedangkan readline ini adalah masukkan data per baris. Kemudian saya akan menjelaskan bahasa pemrograman C. Bahasa C ini adalah pemrograman komputer yang berorientasi objek. Bahasa C ini bersifat portable karena dengan sedikit atau tanpa perubahan suatu program yang dirancang, bahasa C dapat dijalankan pada komputer lain. Bahasa C ini pemrograman desktop yang cukup populer dan mempunyai banyak keunggulan dasar tingkat tinggi yang sifatnya kompleks dan membangun logika. Terima kasih. Bahasa berikut adalah bahasa pemrograman yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.